Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kirora. Sebelum kita menuju video yang akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Sebelum kita menuju video yang akan dibahas, aku mengucapkan mohon maaf kepada pihak Netes tentunya, karena sudah berburuk sangka tentang event yang kemarin pernah aku buatin kontennya yang sangat buruk banget. Sangat buruk banget yang pernah aku bahas sebelumnya. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba hari Kamis itu tiba-tiba ada update yang sangat besar, sekitar 880 MB di Play Store tentunya. Dan ini adalah updatean yang menggambarkan inilah anniversary pertama game yang sesungguhnya. Ternyata NES memberikan kita kejutan yang sangat di luar nalar, sangat luar biasa sebagai kita player yang bermain 1 tahun. Dan tentu saja yang sudah aku jelaskan tadi, update-nya sangat besar banget. Dan tentu juga isi durasi ini bakalan cukup lama lah, mungkin sekitar 20 atau enggak 30 menit. Aku usahain 25 menit sih, tengah-tengahnya aja. Karena apa ya, update-nya sangat banyak banget ya. Mulai dari eventnya, kemudian optimalisasi gamenya, kemudian killer baru, survivor baru, kemudian tentang perk-perk yang di mana harus di penyusian perk ya, lebih tepatnya di adjust atau disimbangi lah dengan gameplay gamenya dan lain-lainnya. Jadi kita bakalan nyetak di lobby, jadi kita bakalan di lobby ini sangat lama. Cuman nanti aku bakalan ke slide-slide event-eventnya juga jelasin juga. Kemungkinan kita gak bakalan kemungkinan aku gak bakalan main sih, gak main. Aku akan nyetak di lobby ini. Jadi sebelum aku jelasin semua, aku harap kalian cari posisi yang nyaman buat bersantai tentunya, karena durasinya panjang, dan juga bawa cemilan kalau lagi lapar, and enjoy the show. Pasti kalian dan saya juga tidak sabar pengen tahu apa aja yang ada di perbaruan baru ini. Kita langsung saja menuju ke eventnya. Ini Natalog eventnya ya, jadi ini kayak satu kesatuan, jadi kita bisa tahu apa aja yang baru. Untuk pertama yang aku bahas di anniversary DBDM adalah anniversary store. Jadi di sini banyak banget hadiah yang bisa kita dapatkan tentunya. Tapi ada satu yang menarik di anniversary store ini, yaitu anniversary crown. Jadi crown ini artinya mahkota, yang belum tahu. Di anniversary store ini ada crown untuk beberapa survivor dan juga killer, yang dimana bentuk crown ini tuh nggak nempel di kepala, melayang, jadi melayang gitu. Lumayan buat koleksi di inventory. Untuk hadiah lainnya seperti plot point, mystery box, dan lain-lain itu hal yang umum ya di event-event sebelumnya. Bahkan potret pun ini juga ya biasa juga sih, kadang dipakai kadang enggak. Untuk event-eventnya seperti biasa ya, kayak double XP, loginan, terus hadiah mingguan, itu biasa. Yang aku bahas di sini adalah hal-hal yang baru di event anniversary yang pertama ini. Lalu di sini ada event spesial khusus buat killer baru, The Artist, yang aku bakalan jelasin kalau dia bisa dibeli pakai Sham. Jadi sekarang aku gak beli lah, 500 aurik itu mahal coy. Jadi kita bisa dapetin kostum spesial dari The Artist. Caranya gimana? Caranya gampang, kalian harus mengundang player, entah itu teman mabar atau teman random yang gak login selama 21 hari, atau dia buat akun baru. Jadi ini khusus buat orang yang gak login 21 hari sama yang yang baru main DBDM gitu. Nanti mereka akan masuk ke list gathering eventnya. Jadi kita bisa nginvite dia sesuai dengan persyaratan yang ada. Kita ajak dia main 1 kali aja, nanti kalian dapat skin yang bernama Dark Mist. Jadi untuk nge-share-nya pun juga 3 macam. Ada yang bisa dari Line, Facebook, sama Twitter. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Cara gampangnya, kalau misalnya kalian gak mau ribet, kalian bikin akun baru, lalu kemudian klik link yang kalian share tadi itu buat main. Nah
nanti kan masuk ke list. Kalian undang aja, quick max kalah menang ini tetap dihitung kok. Nanti kalau kalah tetap dihitung. Nanti kalian dapat skinnya juga dari The Artist The Mist di sini. Jadi persyaratannya itu gampang-gampang susah. Jadi gampangnya kita nge-share, susahnya itu kalau kalian mainnya solo, Kak, punya teman mabar atau teman random yang baru main atau yang teman-teman kalian yang gak login 21 hari. Jadi ini sebenarnya cocok buat orang yang teman-teman kalian udah pensi, suruh ajak login aja dia buat nemenin kalian satu main lagi, nanti uninstall lagi nggak apa-apa. Lalu event selanjutnya yaitu semua skin atau kostum killer dan juga survivor sekarang bisa dibeli pakai shop. Jadi dulu itu kan harus pakai Auric, bahkan mahal 1080 cuma dapat satu set. Sekarang kalian bisa dapetin skin yang kalian inginkan dan kalian dambakan dari dulu cuman pakai sham. Jadi inilah saatnya kalian yang udah nimbun sham dari zaman Majapahit, zaman-zaman NetEase itu masih banyak bugnya. Sekarang lah saatnya kalian hambur-hamburkan, mumpung ini lagi anniversary. Jadi rata-rata satu set kostum ini dijual dengan harga 21.000 syam. Jadi ya 21 ribuan ke atas ya, misalnya nggak sampai 22.000 untuk yang elit-elit, yang dulu-dulu itu, yang elit-elit itu yang 1080 Auric itu. Sekarang 21.000 Auric kalian bisa dapat satu set. Periode ini berlaku sampai 11 Mei. Ketika 11 Mei selesai ya harganya jadi normal kembali. Jadi makanya jangan sia-siakan eventnya ini. Inilah saatnya yang nimbun-nimbun demi sesuatu hal yang membanggakan ini. Yang banggakan ya ini. Aku udah beli sekitar berapa ya? Belum beli, masih mikir-mikir karena memang yang diobrol itu banyak banget di kostum. Jadi kostum atau skin itu mulai dari awal sampai, kalau nggak salah katanya sampai yang 10 bulan, bukan 10 bulan tuh, nggak 11 bulan itu bisa beli pakai sham. Walaupun di sini nanti ada yang pakai Auric, masih ada Auricnya, tapi yang pakai sham itu justru banyak, mulai dari Trapper sampai The Clone itu masih ada. Survivor dari zaman batu yang harus pakai Auric sekarang bisa pakai sham. Jadi lumayan lah buat kalian lah, bukan lumayan lagi, ini luar biasa lah buat kalian yang udah nimbun. Lalu kemudian event potongan harga Auric sebesar 50%. Jadi ini bukan harga top up, kita top up bukan. Ini harga untuk killer dan juga survivor yang berlisensi sebesar 50%. Dan termasuk yang lisensi tentunya. Dan yang ini yang bikin senang sebenarnya. Dan ini yang benar-benar menguntungkan kita sebagai survivor yang udah main, bukan survivor, yang pemain kita yang pemain udah main 1 tahun gitu loh. Yang ini jadi di event kali ini mereka dapat potongan harga sebesar 50%. Jadi dulu kan kalau kita mau beli karakter yang berlisensi, tentu kalau kita top up 500 Auric, tujuan kita kan mau beli yang berlisensi itu kan, daripada yang original kan. Kalau kalian yang beli original DBD belinya pakai Auric, berarti aku akui kalian sultan banget berarti. Jadi di event sekarang itu semua killer dan juga survivor karena potong harga dari 500 Auric menjadi 250 Auric. Dan yang luar biasanya adalah kita bisa bawa pulang 2 karakter berlisensi kan. Jadi dulu kalau kita mau beli kan kita kan cuma bisa bawa pulang satu nih, sekarang kita bisa bawa pulang dua karakter yang berlisensi, karena kan harganya satuan kan 250 Auric kan gitu. Makanya itu aku hari Kamis kemarin waktu lihat event kayak gini aku langsung top up 1.500 Auric kan. Jadi untuk survivor yang aku borong adalah siapa, aku lupa namanya, Claudi Moore, bukan Claudi sih, bukan Claudi, Lauri ya, bukan Claudi ya, Lauri sama Yoichi ya kan. Itu perknya bagus semua tuh, yang dua-duanya tuh, yang satunya di Space Track, nah satunya Bontotemnya tuh yang bagus tuh Yoichi. Lalu yang killernya aku bawa pulang Cenobite, Pinhead, kemudian The Nightmare ya kan, kemudian The Cannibal. Nah ini semua 3 killer ini perknya tuh bagus banget buat killer gitu loh. Jadi
borong aja lah ini mumpung diskon 50% gitu kan. Jadi makanya aku sisain untuk The Peak. Jadi aku nggak ngambil The Peak sebenarnya, nggak ngambil karena ada alasan tersendiri. Perknya dia nggak terlalu apa ya, aku butuhkan sekarang gitu. Lalu untuk The Artist aku nunggu dia bisa pakai Sham aja, karena di sini dia harganya masih 500 aurik, ya kan? Jadi kayak kebuang percuma gitu untuk karakter yang original di BDM kita beli pakai aurik. Wah, aku kan bukan konten kreator juga, dan aku juga top up sesuai porsi main, makanya aku gak beli inilah, nggak tunggu beli pakai Sham aja, karena memang jujur katanya ini killer OP untuk saat ini ya, saat di BDM ini ngerilis dia lah, OP banget katanya, dia overpower gitu. Tapi aku harus hilangkan godaan itu, aku fokus ke ngedain yang aku borong tadi, survivor jejak killernya aku borong dulu, aku naikin dia sampai prestige 1 biar packnya bisa nyalur ke survivor atau killer yang lainnya. Birthday event ini sampai 11 Mei, jadi ayolah kawan-kawan, kalau kalian ingin top up lah sekarang juga. Jadi mungkin kesempatan gak datang 2 kali loh, mungkin datang 2 kali cuman setahunnya lagi. Kalian mau satu tahun lagi nunggu gitu kan? Yang veteran nih yang pingin dulu, aduh kemahalan dong, aku nggak bisa beli sekarang. Ayo beli. Ini bukan pemaksaan loh, tapi ini promo loh ini. Godaan dompet kalian ini, godaan untuk mengeluarkan uang dari dompet kalian ini meningkat drastis loh ini. Mumpung harganya murah yang berlisensi gitu loh. Jadi itu poin-poin penting untuk eventnya yang aku tonjolkan ke kalian, yang to the point-nya. Jadi event-event yang biasa-biasa nggak jelasin lah, yang dimana kita udah sering lihat. Yang ini yang baru-baru aja yang aku jelasin. Langsung kita akan menuju sistem penyelesaian sistem DBDM Netes yang terbaru. Jadi ada yang namanya adjustment atau penyelesaian. Artinya penyelesaian itu menstabilkan lah, mulai dari perknya, dari optimalan gamenya, terus juga intinya itu membuat sistem DBDM itu stabil. Jadi nggak ada timbang berat-beratnya gitu. Jadi tidak ada yang menguntungkan survivor, nggak ada yang lebih menguntungkan killer gitu. Jadi ini bukan nerf ya, bukan di nerf atau bukan di buff, jadi di adjustment, distabilkan, disesuaikan, penyesuaian lah, jangan distabilkan, penyesuaian ya itu ya. Penyesuaian sistem game ya, biar kita main juga nggak merasa aduh anjir aku di nerf deh ini, aduh wah di buff keren banget nih. Itu tergantung mindset kalian ya, tergantung mindset kalian kalau merasa begitu. Tapi balik ke topik, jadi di perbaruan DBDM terbaru ini ada beberapa yang di adjustment atau di penyesuaian sistemnya. Yang pertama yaitu penyesuaian keseimbangan saat kalian lepas dari hook, sistem tindakan baru, penyesuaian durasi kecepatan lari saat survivor terkena hit killer, penyesuaian waktu saat mempergi generator, perubahan untuk killer saat menang generator, penyesuaian durasi saat killer merusak palet dan juga wall atau tembok, penyesuaian waktu dibutuhkan untuk memicu pembunuh, penyesuaian durasi animasi mengayunkan senjata killer pada saat selesai mengenai survivor, perubahan saat memperbaiki generator, penyesuaian beberapa per killer, penyesuaian beberapa per survivor juga. Lalu yang terakhir adalah perubahan sistem mori. Gila, banyak banget coy yang harus distabilkan atau di penyelesaiannya distabilkan lah. Tapi ini masih adjustmentnya loh, belum kita ke pengoptimalan gamenya dan juga isu bug fixnya. Jadi ada bug-bugnya harus di fix ya kan, di sistem terbaru ini, di update terbaru ini yang belum kita bahas. Oke, untuk adjustment yang aku bahas duluan yaitu penyesuaian keseimbangan saat kalian lepas dari hook. Jadi sistem baru ini sangat menguntungkan kita ya, bagi kita dan juga teman kita yang mau kita lepaskan atau kita dilepaskan dari hook. Dia akan memberikan efek 10% haste. Aku bahkan nyebut haste ini adalah bergegas,
Jadi biar kalian paham, kita dapat kecepatan bergegas 10% selama 10 detik, dan juga kita punya efek endurance atau efek ketahanan selama 10 detik. Jadi konsepnya ini ketika kita lepas dari hook ini mirip seperti perk Borrow Time. Dia memberikan efek endurance saat lepas dari hook. Tapi di sistem perlindungan baru ini sekarang kita nggak perlu lagi bawa tuh perk Borrow Time lagi. Ya karena kita udah ada efek yang sama kayak Borrow Time gitu loh. Kalau kita atau teman kita yang lepas dari hook tentunya. Ini cocok buat kita yang kena camper ya, ini buat camper yang buat killer-killer yang camperin kita, ini cocok banget lah. Buat ganggu dia biar nggak ngehit kita dalam satu kali langsung take down. Lanjut penyesuaian yang kedua yaitu sistem tindakan baru. Yang dimaksud sistem tindakan baru di sini adalah tindakan kita yang mencolok, kan, kita yang mencolok, nanti killer yang dapat notifikasi. Jadi ada beberapa tindakan yang dianggap mencolok untuk survivor adalah saat memperbaiki generator, menyembuhkan diri sendiri tentunya, menyembuhkan survivor lain, clean totem atau ngeblessing totem, tindakan penyabotase hook, dan juga buka gerbang exit gate. Jadi survivor sekarang itu kalau melakukan tindak apapun akan dianggap tindakan yang mencolok bagi killer. Dan jika kita menggunakan killer, kita juga dapat lebih mudah lah mengetahui posisi survivor kalau misalnya mereka lagi gene atau ngeblessing totem. Jadi kayak ada ledakan aura yang oke, survivornya ada di sana tuh karena ada ledakan aura. Jadi kita semakin peka lah, semakin dimudahkan untuk mengetahui posisi survivor. Ini kecuali kita buka chest ya. Ini kalau buka chest ya nggak ada apa-apa sih, nggak ada pemberitahuan kecuali chest itu doang sih. Next kita membahas penyesuaian durasi kecepatan bergegas saat survivor terkena hit killer. Jadi sekarang durasi efek bergegas ini dikurangi dari 2 detik menjadi 1,8 detik. Jadi saat kita sebagai survivor terkena hit dari killer, kita nggak jadi jauh-jauh amat gitu caranya. Jadi killer justru semakin diuntungkan karena dia nggak perlu jauh-jauh ngejar kalian gitu loh. Karena kecepatan bergegas waktu kena hit setelahnya itu kita jadi agak lambat 1,8 detik gitu. Lalu selanjutnya yaitu penyesuaian waktu saat memperbaiki generator. Jadi sekarang kalau kita sebagai survivor memperbaiki generator sendirian tentunya, maka progres repair generator akan jauh lebih lama, dari 80-an menjadi 90-an. Jadi intinya bakalan sedikit lama lah kalau kita benerin generator itu sendiri. Jadi aku punya yang kalian video sekarang itu, ini generator aku berbagi sendiri dari dia awal proses sampai akhir itu habis sekitar 1,5 menit. Ini apa ya, agak lama ya. Kalau sendirian itu memang lama lah ya, tapi ini kayak lama banget, 1,5 menit loh. Satu generator untuk sendirian itu lama banget loh ini. Lalu kemudian penyesuaian perubahan durasi saat killer menendang generator. Jadi sekarang killer saat menendang generator ini yang sedang berjalan tentunya, maka proses generator tersebut akan berkurang 2,5%. Jadi aku dulu nggak tahu sih berapa persen waktu kita nendang generator itu, tapi sekarang jadi 2,5% dan akan berkurang sedikit demi sedikit sampai progresnya hilang lah ini. Jadi kalau kita tendang dar gitu kan, itu progresnya akan sedikit itu berkurang sedikit nanti langsung mati kalau nggak diperbaiki segera loh sama survivor. Dan juga durasi saat menendang generator ini dipersingkat animasinya yang awalnya 2 detik menjadi 1,8 detik. Jadi agak cepet jadi bukan cepet banget sih, jadi agak di buff lah. Ini kayak kita merasa sebagai killer itu diuntungkan lah untuk yang ini. Selanjutnya adalah penyesuaian durasi saat killer merusak palet dan juga wall atau dinding. Sekarang animasi untuk menghancurkan palet dan juga merusak wall atau dinding ini dipersingkat, yang awalnya 2,6 detik sekarang menjadi 2,34 detik. Jadi agak cepet lah, lumayan. Next yaitu penyesuaian waktu dibutuhkan untuk memicu pembunuh. Jadi aku jelasin semua ya aja, ini aku langsung full point aja. Jadi kalau kita semakin gerombol misalnya kalau gini atau kita terlalu ya
kata gampangnya kumpul kebo lah, kita kumpul kebo itu kan, itu akan semakin sensitif killer mengetahui posisi kita. Jadi janganlah kalian jangan stay di tempat yang sama, ya jalan-jalan atau biar nggak ketahuan killer lah, itu aja sih. Lalu kemudian penyesuaian durasi animasi saat mengayunkan senjata setelah selesai mengenai survivor. Jadi ini ya, mengayunkan itu bukan kita kan nge-hit throat gitu kan, ada animasinya tuh, bersihin darah atau habis bacok tuh. Sekarang durasinya dipersingkat untuk animasi mengayunnya, yang awalnya 3 detik sekarang dipersingkat menjadi 2,7 detik. Jadi sedikit lebih cepat. Lalu kemudian penyesuaian selanjutnya yaitu perubahan saat memperbaiki generator. Jadi sekarang generator yang terkena regresi atau apa ya, kalian udah lihat lah, kalau kita sebagai POV-nya killer, kita tendang kan kayak ada kayak apa ya, besi-besi yang loncat-loncat, maksudnya partikel api-apinya itu, aduh apa ya namanya, kalau kita motong pipa besi pakai gerinda itu kan pasti ada percikan-percikannya tuh. Nah itu juga akan sedikit demi sedikit mengurangi perkembangan generator tersebut. Jadi prosesnya juga sedikit juga habis saat kita sudah menendang generator tersebut. Kita sebagai killer tentunya, POV-nya killer. Jadi tugas survivor itu biar nggak ngurang-ngurang terus, kita harus benerin generatornya secepat mungkin biar progresnya nggak terlalu jauh lagi. Next, penyesuaian selanjutnya yaitu penyesuaian beberapa perk killer seperti perknya killer The Hack, yaitu perk Hex Ruin. Sekarang diubah menjadi perk umum Shattered Hope, yang dimana ketika killer memadamkan bom totem tersebut, maka aura para survivor akan terlihat. Jika perknya kuning, aura survivor akan terlihat selama 6 detik, hijau 7 detik, ungu 8 detik. Dengan catatan survivor tersebut berada dalam jangkauan totem yang kita padamkan. Di luar totem itu ya kita nggak lihat apa-apa. Itu aja simpelnya sih. Lalu kemudian perknya The Killer The Plague, yaitu Corrupt Intervention. Ada tambahan efek lain, yaitu ketika kita membunuh survivor, maka saat survivor memperbaiki generator, kecepatannya akan dikurangi menjadi, bukan dikurangi ya, dikurangi agak lama pada saat proses generator itu 50%, 70%, di bawah 100%. Untuk lainnya sama kayak ya sama lah perk ini, efeknya ngeblok generator kan dari posisi killer. Tadi yang diblok itu yang jauh-jauh dekat survivor respawn gitu kan, ditandai warna putih. Kemudian durasi bloknya itu tergantung warna perk, kuning 80 detik, hijau 120 detik. Selanjutnya yaitu perknya The Killer The Clown, yaitu Popcast The Whistle. Ini aduh perk yang aku pakai beberapa killer karena asik aja gitu, progresnya jadi berkurang. Sekarang saat kita menendang generator pakai perk ini, kalau kita udah ngehook survivor, prosesnya udah nggak berkurang kayak dulu kan 25%, sekarang menjadi 20%, jadi diturunkan 5%. Jadi efeknya tetap sama lah, mengurangi proses generator. Tapi yang dikurangi di sini adalah jumlah angka progres generator yang kita tendang gitu. Lalu kemudian perknya The Doctor, yaitu Overcharge, menyebabkan kerusakan regresi pada generator dari 75% menjadi 200%. Dan efek regresi akan memicu skill check yang sangat sulit bagi survivor ketika sedang memperbaiki generator. Dan juga saat survivor gagal memencet skill check out, maka efek regresi ini akan naik sesuai warna perkalian. Kuning 3%, hijau 4%, ungu 5%. Jadi ya sama kayak The Plague itu kan, ada tambahan. Jadi ini bedanya kalau survivornya ini sih lagi main gitu kan, lagi benerin gene, bedanya itu doang. Next per umum yaitu Eruption Perk. Ini masih sama kayak dulu, yaitu ketika kita menendang generator itu kan jadi warna kuning. Dan ketika kita menendang down survivor, maka generator yang kita tendang yang berubah jadi warna kuning itu progresnya akan berkurang 10%. Jadi aku pikir mungkin kayaknya dulu itu 7% deh, aku tahunya kayak 7% deh. Tapi mungkin ini dinaikkan lagi menjadi 10% dari progres, dan terus berkurang juga loh ini.
terus berkurang juga sedikit demi sedikit bila tidak diperbaiki segera. Makanya lalu jika generator kuning itu diperbaiki oleh survivor, maka kita meng-take down survivor lainnya, maka generator itu yang berwarna kuning progresnya hilang 10% plus survivor tersebut bakalan teriak dan dia nggak bakal bisa memperbaiki generatornya, dan survivor tidak bisa memperbaiki generator tersebut tergantung warna perkalian. Jadi durasi dia nggak bisa memperbaiki gini itu tergantung warna perkalian. Kuning itu 15 detik, hijau 20 detik, ungu 25 detik. Dengan cooldown perk ini yaitu 30 detik. Lalu untuk yang terakhir penyesuaian per killer adalah perk Jolt. Nah kita udah nggak asing dengan perk Jolt sama si satunya sebelumnya apa Eruption, itu kita nggak asing kan, kita sering pakai malah kalau kita sebagai killer. Ini disesuaikan. Yang disesuaikan adalah pengurangan progresnya. Jadi cara kerja perk ini tuh masih sama lah, kita men-take down musuh dari jarak 32 meter dan secara otomatis generator yang berjarak 32 meter dari survivor atau kita sebagai killer itu prosesnya akan berkurang sebesar 6% jika perknya kuning, hijau 7%, ungu 8%. Itu aja sih. Tapi perasaanku dulu sekitar 6% deh yang kalau yang ungu, tapi sekarang udah 8% ya. Lalu kita ke penyesuaiannya perknya beberapa survivor seperti perk bernama No One Left Behind Me. Perk ini tuh diubah menjadi setelah gerbang exit gate dibuka, maka perk ini akan aktif dan memberikan bonus blood point sebesar 100%. Dan juga meningkatkan kecepatan penyembuhan sebesar 30% jika perknya kuning, hijau 40%, ungu 50%. Dan juga kecepatan saat melepas survivor dari hook naik menjadi 7% dan memberikan mereka efek bergegas selama 10 detik. Dan bukan hanya itu, kalian bisa melihat aura killer dan juga survivor secara bersamaan. Tapi itu saat gate-nya terbuka ya kawan-kawan. Jadi kalau tertutup ya nggak ada apa-apanya. Penyesuaian perk selanjutnya yaitu perk Guardian. Perk Guardian ini diubah menjadi saat kita sebagai survivor melepaskan tim kita dari hook, maka survivor yang terlepas itu mendapatkan efek kecepatan bergegas 7% dan juga menghilangkan Scarman dan juga tetesan darah, maksudnya ya darah yang bercucuran itu, ya kan? Dan dapat melihat aura killer selama 8 detik. Dan durasi efek ini tergantung warna perkalian. Kuning 4 detik, hijau 6 detik, ungu 8 detik. Jadi kita nih ngelepasin teman kita tuh, nah skarpanya bakal hilang selama bukan kira nih, menghilangkan skarpman sementara 8 detik, menghilangkan skarpman 8 detik, dan juga tetesan darahnya juga akan berhenti gitu. Jadi biar nggak ketahuan lah saat killernya balik lagi, dia nggak ketahuan. Next penyesuaian perk selanjutnya dari survivor yaitu Spine Child. Kita udah nggak asing dengan perk Spine Child ini. Spine Child ini diubah menjadi pada saat killer dalam 36 meter dari kita, maka kita akan mendapatkan pemberitahuan. Jadi kalau ada survivor nih dari jarak 36 meter, ada pemberitahuan. Jadi bukan perknya yang aktif ya, masih belum. Baru ketika killernya melihat kita, perk ini langsung aktif dan memberikan efek ke kita seperti progres generator, menghancurkan totem, penyembuhan tim kita atau kita juga, menyabut suhu, membuka gerbang exit gate, dan lain-lainnya. Memberikan kita kecepatan 2% bila perknya kuning, hijau 4%, ungu 6%. Jadi perk ini tujuannya memang untuk mengetahui posisi atau jarak killer kepada kita yang survivor. Penyesuaian perk selanjutnya itu perk Lightweight. Gimana ya bacanya? Lightweight diubah menjadi scared mat lebih tersebar. Jadi tujuan scared mat tersebar ini kan buat kalau misalnya kita dapat map yang indoor, atau enggak minimal kita loopingin dia di dalam bangunan itu, ya kan, ini tujuannya memang itu memperluas scared mat. Intinya untuk membingungkan killer. Dan scared mat ini bertahan 3 detik jika perknya kuning, hijau 4 detik, ungu 5 detik. Jadi waktu melebar itu ada durasinya. Jadi nanti kalau durasinya habis jadi ngecil lagi. Kemudian penyesuaian perk selanjutnya itu Deceive Strike. Ini punyanya si Lauri ya. Perk ini diubah durasinya untuk killer yang kena stun. Perk ini menjadi 3 detik. Jadi kalau kita pakai sukses tuh skill checknya untuk Deceive Strike ini kan, stunnya kena 3 detik doang.
lebih singkat aja, ini 3 detik, sama kayak kita pakai perk yang itu loh, nyetun killer pakai locker itu loh, 3 detik juga sih. Dan perk ini akan aktif tersedia selama 40 detik jika kuning, kemudian hijau 50 detik, ungu 60 detik. Masih sama sih durasinya, yang bedanya mungkin ini stunnya ya, efek stunnya 3 detik kayak. Karena aku jujur baru beli, jadi dulu nggak pernah. Aku pengen beli Lauri cuman kemahalan deh. Penyesuaian selanjutnya adalah yaitu Boruto Time ini ditambahkan efeknya, ada efeknya, tapi tetap sama efeknya sih. Dia kan memberikan efek ke kita endurance atau kekebalan selama 10 detik. Tapi di sini ada tambahan yaitu kecepatan bergegas menjadi 10 detik. Jadi kita lepas. Dia dapat kecepatan bergegas, yaitu kalau kita lepas kan ada efek lari kecil-kecil tuh. Itu 10 detik. Dan efeknya itu masih sama. Kuning 6 detik, hijau 8 detik, ungu 10 detik, masih sama lah efeknya. Lalu perk yang terakhir adalah Dead Hard. Nah, ini yang paling menonjol dari segala perubahan ya, yang kita tahu dari PC tentunya. Yang mobile kan baru pertama kali merasakan kan ini. Jadi sekarang perk ini bukan hanya memberikan kita efek ngedas gitu. Sekarang dirubah ketika kita memencet tombol aktifnya. Tentu saja kita harus mencet kan. Untuk mencet memencet pada saat timing pas saat killer menghit kita. Jadi sekarang itu nggak ngedas doang gitu. Tapi dulu kan ngedasnya agak jauh banget ya, sekarang dasnya itu lebih pelan, lebih nggak cepet, cuman kita dapat endurance. Nah, kita dapat efek endurance gitu. Jadi dulu kan ngedas jus gitu kan, sekarang ngedasnya itu dikit, cuman kalau kita pas timingnya kita dapat efek endurance. Nah, perk ini bisa digunakan lagi jika perknya kuning 60 detik, hijau 50 detik, ungu 40 detik. Lalu penyesuaian terakhir untuk inventory killer, yaitu Mori. Sekarang udah disamain sama PC, jadi kita harus dan wajib menghook 2 kali survivor baru bisa nge-Mori dia. Entah itu merah, entah itu hijau. Jadi sekarang kalau satu kita udah nge-hook 1 orang ini, kita masih belum bisa Mori, baru 2 kalinya baru bisa. Misalnya dia udah ada 2 stack garis putihnya tuh, kan di ikonnya ada tuh 2 stack. Nah, kalau dia takedown kita bisa Mori gitu. Tapi khusus yang kuning masih sama lah, dia kan nge-Mori survivor terakhir, masih sama, nggak berubah. Akhirnya sesi penyesuaian sistem gamenya udah selesai aku jelasin, mulai dari bug, lalu kemudian ya penyesuaian sistem game, pengoptimalan gamenya dan lain-lain. Aduh, capek banget memang, suaraku sampai habis. Tapi perjalanan kita tuh masih belum berakhir, mohon maaf kawan-kawan, masih panjang, aku masih belum jelasin perbaruan yang lainnya, atau isu bugnya aja belum aku jelasin. Jadi posisi kalian nyamanin dulu, lalu kemudian isi ulang cemilan kalian, karena perjalanan kita masih panjang. Kita bakalan menuju pembahasan pengoptimalan sistem game. Jadi tadi kan penyesuaian sistem game, sekarang kita menuju sesi pengoptimalan sistem gamenya. Untuk yang pertama itu perubahan posisi exit gate. Jadi di perbaruan kali ini posisi exit gate akan dipindah dan bertahap. Jadi yang kena duluan untuk pemindahan exit gate ini yaitu Suffocation Pit, yang map tani gitu, ini dipindah. Jadi map ini dulu, nanti next mungkin next harinya atau next update-nya map lainnya bakalan bertahap kena juga. Jadi map Suffocation Pit ini anggapannya jadi contoh ya, salah satu contoh yang bakalan dipindah exit gate-nya. Tapi bang, aku main tadi udah update kok, tapi pas waktu main di Suffocation Pit exit gate-nya masih sama di situ, nggak pindah. Nah, itu kalian. Beda lagi kalau misalnya ada teman kalian main di BDM di map yang sama, ini beda room. Di map yang sama, ternyata exit gate-nya dia malah pindah malahan, bukan yang kalian masuk nggak pindah kok. Malah dia yang pindah malahan.
malah dia yang exit key-nya pindah. Jadi sistemnya acak. Kadang posisinya masih di situ, kadang pindah, kadang di situ, kadang pindah. Jadi gitu sistemnya. Lalu kemudian item yang dibawa survive. Jadi sekarang item yang kita bawa, yang kita pakai, yang kita gunain di match, kalau kita gunain item itu sampai habis. Jadi dulu kan kalau kita megang center atau kita bawa perkakas atau medkit itu kan, itu kan kalau kita sudah selesai pakai langsung hilang kan, langsung celing lah hilang, lah kok hilang kayak gitu kan. Tapi sekarang masih ada. Jadi kalau kita gunain sampai habis itu masih kita genggam itemnya, masih kita genggam, masih bisa kita bawa, cuma dalam kondisi yang sudah habis. Jadi kayak fisiknya doang, fungsinya nggak ada gitu. Jadi gampangnya gitu, fungsi fisiknya ada, fungsinya yang udah nggak ada. Jadi makanya jalan satu-satunya itu dibuang. Lalu kemudian map Cold Tower sekarang agak dirubah menjadi sedikit gelap. Ya itu aja sih untuk map Cold Tower. Katanya suasananya kurang gelap katanya. Baik, akhirnya digelapin dikit sama developernya. Pasanku masih masih dulu emang terang ya. Pasanku gelap ya, Bang. Mungkin nggak tahu brightnessnya mereka kayaknya yang diterengin, aku masih gelap ya, mungkin IPS mungkin ya HP-nya. Lalu kemudian pengoptimalan untuk jejak kaki dan juga noda darah, dan juga item yang kita bawa tiba-tiba hilang di perangkat tertentu. Jadi aku nggak pernah ngalamin sih, ini mungkin beberapa device ya, mungkin iPhone mungkin yang kena. Jadi aku nggak ngalamin, jadi aku nggak bisa jelasin detail item yang nggak kita pakai atau objek jejak kaki tiba-tiba hilang. Ini nggak pernah ngalamin sih. Mungkin kalian udah ngalamin atau pernah ngalamin, akhirnya di fix lah intinya. Lalu kemudian memperbaiki masalah atau pengoptimalan masalah pada perangkat RAM 2G. Aku nggak tahu RAM 2G kayak apa. Seperti iPhone 6s dan juga iPhone 7. Sekarang diperbaiki untuk masalah tiba-tiba ngehang, tiba-tiba nge-crash. Jadi gila banget sih ini pasanku device iPhone 6s sama iPhone 7 ini device lama loh. Tapi sama developernya kayaknya nggak mau kehilangan player sama sekali yang untuk device kentang-kentang ini. Pasanku gila loh, device lama loh. Walaupun memang dari pihak developer Apple ini ya selalu memberikan kita perbaruan, tapi tetap aja device lama coy. Dikasih loh perbaruan buat biar gak ngehang sama nge-crash. Lalu juga tambahan fitur-fitur saat memasuki mode tutorial. Jadi khusus orang yang baru main ya, ini ada tambahan kayak macam-macam inventory, macam-macam add-on yang bisa kita pakai keunggulannya. Jadi gitu, kalian cek aja sih di tutorialnya, ada fitur baru tambahan lah buat pemain-pemain baru. Lalu kemudian yang terakhir adalah isu bug fix di perbaruan baru ini. Yang pertama yaitu tampilan UI baru di lobby, yang dimana kita bisa melihat presi tag level dari survivor. Kalau kita POV-nya itu survivor dan juga killer, nanti kita bisa melihat berapa presi tag dia levelnya. Kalau levelnya tinggi berarti dia jago dong, atau sering main pakai killer atau sering main pakai survivor tersebut. Dan juga kita bisa melihat portrait, foto profil, dan juga frame atau bingkai portraitnya itu. Jadi bisa detail lah, ini orang Thailand. Waduh, prestitnya 50 orang Thailand. Waduh, top global ternyata. Lalu kemudian isu yang di-fix adalah persiapan saat kita berhasil masuk match. Dan juga kita bisa melihat prestitnya kita dan juga pemain lain. Jadi ini nggak jauh beda sama aku jelasin sebelumnya. Jadi ini POV-nya survivor. Bukan. POV-nya kita sebagai killer. Tadi kita juga bisa melihat level prestitnya. Itu doang, level prestitnya doang. Kita nggak bisa melihat foto profil dia dan juga bingkai foto profil dia. Lalu kemudian isu yang diperbaiki adalah anniversary DBDM. Yang dimaksud ini adalah titik merah, maksudnya notifikasi titik merah. Kalian tahu lah pasti titik merah notifikasi yang biasanya di item-item tertentu, item hadiah loginan atau mingguan atau ini anniversary shop ini. Jadi sekarang dihilangin ya. Jadi misalnya kalau kita
beli kalau kita beli sampai habis, misal kita beli Seasonal Stone yang langsung kita borong semua sampai stoknya habis, maka nggak ada tuh yang namanya titik merah di atas kanan atau atas kiri lah, nggak salah atas kanan pojok kanan atau atas pojok kiri di sini Stone tersebut, karena kan kita membelinya sampai habis. Tapi kalau kita belinya cuma satu lalu tersisa 9, itu masih ada notifikasinya gitu. Lalu kemudian isu bugfix selanjutnya yaitu Killer Xenopet dan juga The Nurse. Katanya aku nggak pernah pakai The Nurse, sama zaman itu masih belum beli The Pit ya, The Pit Head atau Xenopet gitu kan. Katanya ada kendala ketika masuk basement. Ini yang error perknya, katanya perknya yang error saat memasuki basement di map tertentu. Tapi sekarang udah dinormalin sama developernya. Lalu kemudian masalah yang diperbaiki selanjutnya yaitu resolusi UI, tampilan UI saat survivor selamat membawa perk yang sama secara bersamaan. Jadi tampilan UI-nya ya, maksudnya gambar misalnya gambar Die Hard ya, kalian bawa perk Die Hard gitu kan, terus teman kalian bawa perk Die Hard juga, atau survivor lain bawa Die Hard ya, dan di situ masalahnya terjadi itu salah satu di antara kalian itu gambar Die Hard-nya itu burik, jadi agak samar-samar burik gitu. Padahal kita pakai grafis high, ternyata di situ kayak grafik low. Jadi itu yang diperbaiki. Kemudian memperbaiki masalah di mana dalam kondisi tertentu UI itu kadang-kadang hilang selama pertandingan. Jadi aku nggak tahu sih, ini nggak pernah ngalamin aku ini apa. Maksudnya apa tampilan UI tiba-tiba hilang? Mungkin ini nge-glitch map itu ya, kayak gimana ya? Yang kalian tahu sendiri loh, maksudnya kalau kalian punya teman atau lagi sharing, maksudnya ketampilan mapnya ngeblank atau jadi hitam gitu mungkin ya. Kemudian memperbaiki masalah tampilan beberapa pakaian killer dan juga survivor. Jadi mungkin ada yang burik, ada yang teksturnya itu nggak rata, teksturnya masih cacat ya, ini diperbaiki untuk masalah tekstur atau warna atau resolusi pakaiannya mungkin di sini. Lalu kemudian memperbaiki masalah di mana waktu race mission mingguan dan juga harian kini disetel ulang menjadi jam 4 pagi. Ini untuk yang di luar Indonesia ya, jam 4 pagi, karena jam waktunya pagi, jam 4 pagi UTC, atau di kita itu jam 11 siang. Ya aku googling ya itu jam 11 siang. Jadi untuk kita ini, untuk Indonesia ini, untuk ASEAN juga ini ya kan, sekarang jamnya untuk sekarang reset missionnya sekarang jam 11 siang. Jadi kalau kita mau nge-push mission yang belum kita selesaikan kemarin, ini masih bisa lah kalau kita main pagi-pagi jam 7-an. Aduh, dan itulah semua yang aku bahas di perbuatan kali ini. Benar-benar panjang banget. Suaraku sampai habis, sampai benar-benar serak, tapi tak paksain sedikit sambil minum air putih. Jadi aku punya pertanyaan buat kalian. Apa kalian suka dengan perbaruan baru ini untuk kedepannya dan juga gameplay kalian? Kalian tulis saja di kolom komentar ya. Dan buat DWDM versi NetS, aku harap kalian lebih mengoptimalkan hal-hal lainnya yang sering terjadi. Walaupun memang sudah di fix, namanya game pasti ada bugnya. Setidaknya bug-bug ini diperkecil, minimalisir lah, biar nggak sering kena bug tersebut. Jadi nggak apa-apa. Memang nggak ada game sempurna, nggak ada. Bug itu pasti ada. Bug itu masih ada. Dan kita inginkan itu adalah meminimalisir bug tersebut muncul ke kita atau ke orang lain. Jadi nggak sering-sering gitu kan. Tapi untuk event ini sangat bagus banget. Aku apresiasi, terima kasih Netes, akhirnya didengar juga. Tapi tolonglah skinnya jangan warna-warni, tolong lah ya walaupun mobile kan tolong lah, mohon maaf, ini skin warna-warni itu cukup game sebelah lainnya aja, jangan game DWDM. Ini tuh temanya horror coy, tolong lah ya. Dan buat kalian yang udah nonton sampai habis video kali ini, aku ucapkan terima kasih banget buat
kalian. Berarti kalau kalian udah nonton sampai habis ini benar-benar kalian itu strong dan ingin memahami dan mendalami game DBDM Mobile, dan juga ingin tahu lah potensi mungkin perk kalian. Oh gini, oh ini perknya di buff nih, oh ini perknya udah sama yang aku inginkan nih ya. Aku sangat berterima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, bener-bener sampai habis. Jadi kalian bener-bener konsisten tentang perubahan perk-perk ini kan. Tetap dukung terus channel ini, dan sampai ketemu lagi di video lainnya. See you next time and bye.